Maksud engkau bilang harga itu ditentukan Malaysia, kelapa sawit ataupun minyak kelapa sawit dari Indonesia nih, yang tentukan tuh betul-betul dari Malaysia, bukan Indonesia yang tentukan. Jadi engkau tak percaya yang aku cakap nih Mirul. Sekarang korang tengok, Pertamina jadi apa? Petronas menguasai dunia. Ibaratnya mau dibawa kemana negara Indonesia ini gitu loh. Negara lain udah berkembang, udah maju dengan rakyatnya yang makmur juga. Kau nih macam netizen Indonesia lah, suka tutup mata. Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Elsa Widianti Putri. Hari ini aku akan mereaction beda yang asli. Aku nggak tahu nih ini sedang merosting atau enggak, karena judulnya diatur Malaysia, Singapura, Indonesia semakin tak berdaya, harga minyak sawit dikuasai negara Malaysia. Oke, ini menarik banget untuk kita ketahui lebih dalam, lebih lanjut. Mana tahu dari video ini bisa menyadarkan pemerintah mungkin untuk ya lebih memperhatikan kehidupan rakyatnya gitu ya. Oke, nanti kita lihat video sama-sama seperti apa. Tapi sebelum dimulai video reaksinya, seperti biasa aku ngajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan updatean terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request bisa banget DM di Instagram aku di @elsawidiantiputri, dan juga yang mau gabung di grup aku di grup Telegram pastinya bisa langsung aja join di link deskripsi di bawah ini. Terima kasih. Yaudah, tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jomlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Siapa bilang Malaysia mahal kan? Kau pergi ke Malaysia, kau tengok harga minyak goreng dia lebih murah daripada Indonesia. Kau tengok lagi harga bensin dia lebih murah, beda. Apa tak pernah dapat bansos ini? Memang aku tak pernah dapat bansos. Bansos tuh tak tepat sasaran. Kalau bangun IKN tepat sasaran tak? Orang Indonesia ni dia tak masalah. Kalau misalnya mahal pun dia tetap sanggup beli. Kau ni macam netizen Indonesia lah, suka tutup mata. Walaupun mahal aku tetap beli. Sebab itulah yang menjadikan kita boleh makan. Kau tak nak goreng pakai apa? Pakai lilin. Jadi orang ni kan berbatasannya darat. Kalau kita kan laut, Mirul. Nak pakai ferry dulu pergi sana. Ceritalah siapa yang paling kaya punya kelapa sawit terbesar di Indonesia nih. Minyak goreng di Indonesia mahal betul. Wah, bagus nih, bagus. Aku suka konten yang kayak gini nih. Jadi di Berdasarkan Indonesia fakta nih gitu. adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Tapi Betul, setahu aku setuju. banyak yang saham-sahamnya itu dari Malaysia, beda. Maksudnya tuh gini, Mirul. Sebenarnya bukan sahamnya dari Malaysia, tapi perusahaannya itu ada di Malaysia. Tapi dia punya banyak-banyak kebun dekat Indonesia, dekat Malaysia juga ada, dekat Thailand ada, sampai ke negara-negara lain. Sebab dia orang ni kayak macam koalisinya gitu. Oh, jadi maksud kau sahamnya dari Malaysia, cuman lahannya itu di Indonesia gitu. Iya, banyak dia macam gitu. Cuman kalau untuk produksi terbesarnya, kalau bagian negara Indonesia paling besar. Foto sampai cakap lah beda, terbesar di dunia. Harga kelapa sawit di Indonesia tuh yang tentukan Malaysia. Iya, aku paham, Ce. Tapi kebun terluas terbanyak tuh dekat Indonesia. Bahkan perusahaan Korea Selatan pun ada juga kebun dia dekat Indonesia. Maksud engkau bilang harga itu ditentukan Malaysia, kelapa sawit ataupun minyak kelapa sawit dari Indonesia nih, yang tentukan tuh betul-betul dari Malaysia, bukan Indonesia yang tentukan. Jadi kau tak percaya yang aku cakap nih Mirul. Kau pernah kerja kelapa sawit tak? Belum pernah, kau pernah tak? Kau bayangkan kelapa sawit di Indonesia nih ditentukan oleh Malaysia. Kau tahu ada namanya OPEC tak? Setahu aku, OPEC nih, dia ni untuk negara-negara yang menghasil petroleum. Minyak bumi, bukan minyak kelapa sawit. Tapi minyak kelapa sawit nih ada juga persatuan dia beda. Aku nih macam terasa tak ada harga diri, Cik. Kau bilang harga kelapa sawit Indonesia tuh yang menentukan tuh orang Malaysia. Kau tanya tuh sama beda, perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia tuh kat mana? Aku tahunya dekat Asia Tenggara, Ce. Ini Wilmar International Limited dari Singapura. Nilai pasar dia nih mencapai 18,2 miliar US dollar lagi. 18,28 miliar, beda. Emang berapa pabrik dia? Ada 500 pabrik, Mirul, termasuk ada juga dekat Indonesia. Karena aku udah cakap kan, kalau lahan-lahan perusahaan sawit nih, dia banyak juga dekat Indonesia. Bahkan ya, kalau di total-total nih, yang Wilmar nih 279.000 hektar. Wow. Ada di Indonesia, Malaysia, Uganda, Pantai Gading, Ghana, sama Nigeria. Setahu aku beda untuk Asia Tenggara tuh yang nomor 2 itu ada Musim Mas Group. Nah, itu basisnya dekat Indonesia, tapi dia beroperasi sampai ke 13 negara di seluruh dunia. Betul tuh beda. Karena total nilai pasarnya tuh bisa sampai 10 miliar dolar Amerika. Allah, baik cakap ke orang Petronas Malaysia nih tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Kau tahu Iya, dari mana? betul. Aku nih terus kena hentam dengan netizen Malaysia dekat komentar-komentar video aku. Dia orang Iya, cakap betul loh. Ada Petronas yang tak bilang pernah kayak belajar gitu. dengan Nggak ada Pertamina belajar dari Indonesia. Pertamina Tapi kan yang wujud Indonesia. duluan ini kan Pertamina Indonesia dulu, Ce. Baru ada Petronas
Malaysia. Tapi sekarang korang tengok Pertamina jadi apa? Petronas menguasai dunia. Iya sih, Cik, Pertamina memang rugi terus. Iya, Petronas kenceng terus. Petronas aja nih udah sampai ke berbagai negara. Ada Iya, dekat buat Singapura, ini Malaysia, lagi kan, Indonesia. Brazil, di Sebab kan Brazil kalau misalnya ada Malaysia juga. pastilah karena gedung Petronas tuh udah besar. Habis kau pikir Pertamina tak ada dekat seluruh dunia? Kat mana aja? Tak ada, kan aku tahu. Woi, harga gas LPG 3 kilo kat Kalimantan harganya 50.000, 70.000, teruk betul. Di Iya, mahal Papua banget ya bensin Kalimantan. sampai 50.000 per liter. Iya. Woi, kau jangan asal cakap beda. Ngamuk orang Indonesia nanti. Kau tahu dari mana? Orang Papuanya sendiri komen kat video aku. Kau tak ada yang komen kat video aku, Video kau tak viral, Mirul. Sekarang aku tanya sama kau beda. Kalau memang perusahaan kelapa sawit di Indonesia ini terbesar di dunia, kenapa harga minyak goreng ini mahal sangat? Di Malaysia harga minyak goreng murah. Indonesia nih, Cek, kalau untuk produksinya memang terbesar di seluruh dunia. Tapi kalau misalnya pabrik-pabrik yang menguasai dia nih dari luar negara banyakan. Jadi kayak Wilmart tuh dari Singapura. Malaysia nih ada perusahaan dia namanya Kuala Lumpur Kepong BHG. Dia juga ada banyak lahan dekat Indonesia. Jadi macam Indonesia ini memang produksinya terbesar. Tapi banyaknya perusahaan yang punya luar negeri. Berarti macam kisah minyak bumi dia tu lah Dia memang Indonesia ni penghasil, tapi dia jual minyak mentah tu ke Malaysia, Singapura, dia orang yang kelola, baru jual lagi sini, maka jadi harga mahal. Indonesia memang tak pandai ngelola. Akan betul aku cakap berarti nak besar sampai ke planet Pluto ke, nak sampai ke bulan ke, yang menentukan harga kelapa sawit Indonesia tetap Malaysia. Tapi tak semua, Cek. Tetap aja ada juga perusahaan Indonesia yang mengembangkan sendiri, mengelola sendiri. Kalau kau nak letak harga di atas ketentuan Malaysia, rugilah kau. Siapa bilang Malaysia mahalkan? Kau pergi ke Malaysia, kau tengok harga minyak goreng dia lebih murah daripada Indonesia. Kau tengok lagi harga bensin dia lebih murah beda. Harga bensin dia tuh disubsidi langsung dari kerajaan. Dah tu minyak makan tu nak disubsidi juga, makanya murah. Lah BBM Indonesia ni disubsidi juga dengan pemerintah Indonesia. Kalau mahal tak ada juga. subsidi lebih mahal beda. Lebih mahal beda. Tapi kalau kau nak cakap bensin tu kenapa dia subsidi lebih murah sedangkan Indonesia subsidi tapi tetap mahal. Indonesia ni kan menghasilkan minyak mentah dia aja. Nah yang kelola kan Malaysia sama Singapura. Setelah jadi baru dijual lagi ke Indonesia. Engkau kalau nak di Indonesia dapat minyak makan murah, kau minyak jelantah aja lah. Pun dah mahal Merul sekarang. Tak adalah 1 kilo dia hitung dia 17,000. Karena aku tukang jual kemarin. Orang ni nak aku cerita lagi tak tentang kelapa sawit Indonesia? Ni dia mulai. Ceritalah aku nak dengar. Aku tak nak cakap tentang perusahaan dia lagi lah. Aku nak cakap orang-orang kaya yang menguasai sawit di Indonesia. Orang kaya di Indonesia, minyak makan di Indonesia masih mahal. Orang Indonesia ni dia tak masalah. Kalau misalnya mahal pun, dia tetap sanggup beli. Kau ni macam netizen Indonesia lah, suka tutup mata. Aku ni kan memang warga Indonesia. Kalau mahal aku tetap beli. Sebab itulah yang menjadikan kita boleh makan. Kau tak nak goreng pakai apa? Pakai lilin. Kau tak nak beli minyak goreng kat Malaysia beda kan lebih murah. Jauh aku pergi ke sana, ongkos dia berapa lagi? Tapi dekat Kalimantan tu beda. Orang-orang jangankan beli minyak makan, beli bensin, beli gula, beli tepung, beli kopi apa segala macam, beli dekat Malaysia murah. Ya dia orang ni kan berbatasannya darat. Kalau kita kan laut, Mirul. Nak pakai ferry dulu pergi sana. Ceritalah siapa yang paling kaya punya kelapa sawit terbesar di Indonesia ni. Minyak goreng di Indonesia mahal betul. Kau ni mak-mak dapur tak berasap kan? Yang pertama, keluarga Wijaya. Dia punya aset 140 triliun. Yang punya toko keramik tu. Itu toko Wijaya. Dia perusahaan apa tu? Aku kan cakap orang dia, bukan perusahaan dia. Yang kau tadi bilang Wilmar tu siapa? Wilmar ni Singapura perusahaannya, bukan Indonesia. Pakai dengar. Pakcik, sound dia rosak. Yang kedua ada keluarga Anthony Salim. Aduh, Itu yang punya Indofood tu. Ini Bukan yang bagus punya nih, Perinjak kayak Itu aku mandi. roasting ini. Oh, iya, bukan. Roasting sesuai dengan Asetnya ni fakta yang sampai terjadi. 123 triliun rupiah. Bisa ngalahin Mr. Bisa. Yang ketiga ada Susilo Wono Mr. Wijoyo. Bisa ingat Aset dia banget ni kejadian itu. 69,3 triliun. Dia ada hubungan apa sama Susilo Babang Yudhoyono beda? Titik-titik sih sendiri. Yang keempat tu beda, tak salah aku ada Bakhtiar Salim. Karim. Yang keempat tu setahu aku ada Bakhtiar Salim. Karem! Astagfirullah. Karem! Iya beda. Dia aset dia tu beda sampai 50,5 triliun rupiah. Triliun-triliun. Minyak goreng di Indonesia mahal. Tapi kan tak sampai triliun, C. Korban tak pernah dapat bansos gini. Memang aku tak pernah dapat bansos. Bansos tu tak tepat sasaran. Kalau Oh, bangun nikahnya tepat sasaran tak? Yang kelima ada Theodore Rahmat, 49,1 triliun. Yang keenam tu ada Martua Sitorus. Aset dia tu 39 triliun rupiah. Ada Peter Sondah selanjutnya. Aset dia 28,9 triliun. Yang ke-8 tu ada Sukanto Tanoto. Aset dia tu sampai 27,4 triliun rupiah. Kau tak nak cakap lagi, Cik, minyak goreng tu mahal kat Indonesia. Kalau aku cakap emangnya minyak goreng di Indonesia ni boleh turun. Yang ada makin mahal iyalah. Tapi kan setidaknya dengan kau ngomong macam gini, siapa tahu sampai kan ke dengar orang tu. Tak akan sampai lah beda. Dah agak dah. Sekarang nih yang aku nak ingatkan ke korang berdua nih, Petronas Malaysia tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. setuju. Cik, bagus saja. Tak usah belajar sama Pertamina Indonesia, Cik. Rugi terus. Nanti kau penasaran dengan netizen Indonesia. Kenapa pula netizen Indonesia serang aku? Dia orang ni kan kalau melihat fakta tutup mata.
Petronas Malaysia nih dia bukan sponsor, tapi dia ini bekerja sama dengan Mercedes AMG untuk ikut balap mobil F1 dan menang terus berkali-kali. Habis dia pikir Pertamina tak pernah support F1. Nggak kacau beda. Sekali aja habis itu kan hilang. Dah tuh logo dia kecil nonet. Itu pun tak pernah. Sendiri Indonesia Nah, baik lah, macam mana lagi? Makanya aku bilang Petronas Malaysia nih tak pernah belajar dengan Pertamina Indonesia. Iya, makanya Petronas ikut sama Mercedes AMG tuh balap F1 menang terus kan, Cik? Korang ni sibuk-sibuk Petronas pula. Aku ni nak cakap tentang sawit ni. Lanjut beda, siapa lagi orang kaya tuh? Yang ke-9 orang kaya di Indonesia penguasa sawit, Kiliandra Pangiono. Total aset dia 26,4 triliun. Di bawah dia pula ada namanya Putra Sampurna. Pemilik PT Sampurna itu. Entah, kayaknya iyalah. Aset dia tuh sampai 26 triliun. Selanjutnya ada keluarga Arini Subianto. Total aset dia 14,1 triliun. Ini ada hubungan apa ya dengan Pak Prabowo nih? Aku tak tahu beda, tapi yang terakhir nih satu ini ada hubungannya sama Pak Prabowo. Ini entah adik entah abang dia nih. Ada Hasim Joyo Hadi Kusumo. Total aset dia tuh hampir 10 triliun. Ini baru dia nih saudara kandungnya Pak Prabowo. Oh, yang Subianto tadi itu bukan? Agak dia sama tapi Adik-beradik tak semuanya nih? Pak Prabowo kalau nonton tolong coba komen Pak. Betul tak dia tuh saudara Bapak? Titik sih sendiri. Harga minyak goreng turunkan Pak, ngamuk Cici. Harga minyak goreng di Malaysia tetap lebih murah daripada Indonesia. Nanti kau disuruh pindah sama netizen ke Malaysia. Gara-gara kita ngomong fakta Indonesia, katanya kita menjelekkan Indonesia. Kok kalau nak pindahkan aku nih. Kau malas ngurus aja kan, Ce? Kalau disuruh pindah kita, Ce. Oh, iya juga lagi. Ini bagus banget nge-roasting sesuai dengan fakta yang terjadi. Gimana caranya gitu ya, itu kebenaran yang terjadi gitu ya guys. Kita juga nggak bisa menutup mata akan hal itu. Dan aku juga satu notice dimana Petronas ini katanya belajar dari Pertamina Indonesia gitu. Nah itu langsung dibantah sama rakyat Malaysia bahwa Petronas sama sekali nggak pernah belajar dari Pertamina Indonesia. Aku berharap video-video seperti ini bisa membuka mata banyak orang bahwa banyak banget hal yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi ya guys, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia, untuk kehidupan rakyat Indonesia ke depannya. Apalagi sekarang negara Indonesia jujur banget keadaannya kurang baik sih menurut aku. Banyak banget sekarang undang-undang dikeluarkan atau peraturan-peraturan yang dikeluarkan itu yang pelan-pelan kayak membunuh rakyat gitu, pelan-pelan kayak menghancurkan rakyat. Ibaratnya mau dibawa kemana negara Indonesia ini gitu loh. Negara lain udah berkembang, udah maju dengan rakyatnya yang makmur juga. Ini adalah sebuah fakta yang banyak orang menutup mata akan hal ini. Banyak orang yang gak setuju akan hal ini. Tapi aku berharap banget, aku jujur sebagai rakyat Indonesia yang mencintai negara Indonesia, aku berharap Indonesia bisa memakmurkan rakyatnya. Indonesia bisa membuat rakyatnya itu bangga terhadap negara Indonesia. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.